Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Varian terakhir untuk Sudoku pemula dengan tema varian garis, di mana ada dua lingkaran di ujungnya. Hari ini adalah Odd Even Bridge yang dibuat oleh Clover. Dan ini adalah varian di mana kita harus menghitung ada berapa angka ganjil dan angka genapnya pada masing-masing garis di sini. Sangat menarik banget sih kalau menurut saya peraturannya. Tapi mungkin agak sedikit panjang ya peraturannya, tapi nanti saya akan jelaskan rinciannya dan memberikan contohnya juga. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia memuat seluruh angka dari 1-9 tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan odd even bridge, masing-masing garis terhubung dengan dua lingkaran yang berisi satu angka ganjil dan satu angka genap. Jadi masing-masing garis di sini terhubung dengan dua lingkaran kan ya di ujungnya. Ini berisi satu angka ganjil dan satu angka genap. Kemudian untuk angka ganjil tersebut menandakan ada berapa angka ganjil pada garis tersebut, tidak termasuk dirinya sendiri. Angka genap tersebut menandakan ada berapa angka genap pada garis tersebut tidak termasuk dirinya sendiri. Oke, kita berikan contoh ya. Misalkan di garis ini ada angka 2 dan 3 seperti ini. Nantinya angka ganjil akan menandakan ada berapa sih angka ganjil yang terdapat pada garis ini, tapi tidak termasuk angka pada dirinya sendiri. Jadi nantinya di seluruh petak ini bakal ada 3 angka ganjil totalnya. Dan angka genapnya yang satu lagi, dia akan menunjukkan juga ada berapa angka genap yang terdapat pada garis ini, tapi tidak termasuk dirinya sendiri. Berarti contohnya di sini bakal ada 2 angka genap. Yang ganjil menandakan ada berapa angka ganjil, dan yang genap menandakan ada berapa angka genap. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung jadi timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, ini sebenarnya adalah angka pada kedua ujung lingkaran ini dia harus berjumlah sesuai dengan panjang dari garisnya sih. Dan juga dia hanya menghitung ada berapa angka pada garisnya saja tanpa termasuk lingkarannya. Karena kalau kita mencoba untuk contoh tadi ya di awal 3 dan 2 seperti ini. Ini merupakan angka ganjil dan dia akan menandakan ada berapa sih angka ganjilnya yang terdapat pada garis ini. Tapi dia nggak mungkin dong menghitung lingkaran yang ada di ujung lainnya karena itu merupakan parity yang berbeda. Kita tahu salah satu petak ini harus berisi satu angka ganjil dan satu angka genap. Jadi dia hanya akan menghitung ada berapa angka ganjil yang terdapat pada seluruh petak ini pada garisnya, tidak termasuk lingkaran, tidak termasuk dirinya sendiri juga tadi. Dan sama juga untuk angka genap. Dia akan menandakan ada berapa angka genap di garis ini, tidak akan menghitung ini karena berisi parity yang berbeda dan dari peraturannya tidak menghitung dirinya sendiri. Berarti dia akan menghitung seluruh petak ini. Jadi karena ini berisi menghitung dua jenis angka yang berbeda ya. Salah satunya berisi angka ganjil dan salah satunya menghitung angka genap. Jadi dia harus menjumlahkan totalnya ada berapa petak yang ada di seluruh petak ini. Jadi kan kalau contohnya di petak ini kan bakal ada 5 angka kan ya. Jadi karena salah satunya menghitung angka ganjil dan salah satunya menghitung angka genap dan menghitung seluruh angka pada petak ini, maka dia jumlahnya harus jumlah dari seluruh petak ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, maka dua petak ini berjumlah 5 supaya bisa terhitung semua angka genap dan angka ganjilnya yang ada di garis-garis ini. Semoga jelas ya. Oke, dan berarti kita tahu di sini dia menjumlahkan 3 petak ya, maka jumlah dari dua angka di sini harus 3, maka hanya bisa 1 tambah 2. Sama juga di sini jumlah dari 3 itu hanya bisa 1 tambah 2 ya, nggak ada cara lain. Makanya menjadi 1 dan 2, dan di sini membantu 1, 2. Yang juga sama harus jumlahnya 3, 1, 2, dan yang terakhir 1 dan 2. Dan di sini jumlahnya harus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka pilihannya adalah 1 tambah 4 masih mungkin atau 2 tambah 3. Tapi 2 di sini nggak mungkin di sini lagi dan 2 nggak mungkin di sini, makanya bisa 1 tambah 4. 1 membuat ini menjadi 4 dan ini menjadi 1 sekarang supaya berjumlah 5. Ini jumlahnya harus 5 dan mungkin di sini berbeda kali ya karena nggak. Oh enggak, masih mungkin. 4 mengeliminasi petak ini dan 4 mengeliminasi petak ini. Dan jumlahnya harus 5, nggak mungkin 1 tambah 4 lagi, karena 4 yang nggak mungkin, maka hanya bisa 2 tambah 3. Nice, 3 dan 2.
Berarti sekarang kita sudah tahu ada beberapa angka di sini ya untuk lingkarannya. Jadi kita tinggal memastikan bahwa angka ganjil dan angka genapnya sesuai. Berarti di total di garis-garis ini bakal ada totalnya dua angka genap dan satu angka ganjil. Since sudah ada angka ganjil, maka yang tersisa adalah angka genap. Dua angka genap di sini. Dan ini hanya bisa 4 atau 8 ya, nggak mungkin 2 atau 6. Oke, di sini juga sama nih ada angka ganjil, maka kita butuh dua genap. Ini hanya bisa 6 dan 8, nggak mungkin 2 dan 4, dan ada 6 untuk membantu. Nice, 8, 6, 8 ke samping. Satu ganjil, satu genap, maka kita butuh genap lagi. Nggak mungkin 2, 6, nggak mungkin 4 juga, makanya bisa 8. Sini satu ganjil, dua genap, ada ganjil di sini, sisanya adalah genap. Nggak mungkin 28, dan ada 6 untuk membantu, 4 dan 6. Sangat lancar sekali, luar biasa puzzle-nya. Di sini menariknya ada 4 angka genap ya. 4 angka genap dan satu ganjil. Sudah ada satu ganjil, maka kita butuh 4 genap. Ini merupakan angka genap. Oke. Dan ini nggak mungkin 4, 6, 8, makanya bisa 2. Ini masih hanya bisa 2 atau 8 saja kita eliminasi. Coba kita lihat di sini, kita butuh 3 ganjil dan 2 genap. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka genap ya, dan salah satunya harus ganjil, supaya menghasilkan 3 ganjil dan 2 genap. Yang mana? 2, 4, 6, kayak belum tahu nggak sih? Di baris ini kita masih butuh angka 1 dan 8. Kayaknya ada sudoku juga kalian yang mungkin nanti akan membantu dalam melakukan eliminasinya. Ya, kayak 8 di box ini dia hanya bisa di dua tempat, dan dia melihat ke bawah mengeliminasi petak ini menjadi angka 1. Sudah ada 3 ganjil, maka kita butuh 2 genap. Ini menjadi 2, 4, 6, 8, nggak mungkin 2 atau 4. Dan yang tersisa adalah sudoku aja. Menjadi angka 8. Dan ya, ini otomatis sudah menjadi angka genap, ini otomatis sudah menjadi angka genap, dan kita tinggal fokus pada sudokunya aja. Nice, puzzle yang sangat keren. 5 membuat ini menjadi 5 di boxnya, kita masih butuh 79. Oke, 79 di box ini, dia hanya bisa di dua tempat sekarang. Dia mengambil posisi angka 8, maka angka 8 hanya bisa di sini sekarang. Boxnya masih butuh angka 3. Baris ini masih butuh 1 dan 4 yang bisa kita selesaikan. 4 naik ke bawah. Kolom ini 98, mungkin belum. Kolom ini 1, 2, 3, 4, 7, 9, belum juga ya. Baris ini 5, 7, 9, banyak yang belum ya ini, menarik ya. 9 nggak mungkin sini, ini nggak mungkin 7, coba baris ini 3, 9, dan 5. Oke, saya salah melihat ya untuk kelanjutannya ya. 9 nggak mungkin di sini. Mungkin box ini kali ya, box ini dulu. Box ini masih butuh 3, 5, 9. Naked single, oh ya 5 mat ke samping hanya bisa di sini sekarang. Dan ada 3 mat ke bawah, 3, 9, 9, 7. Oke. Ya mungkin di box ini 2 hanya bisa satu tempat sekarang oleh sudoku. 4 juga sama. Dan yang tersisa adalah 87 yang selesai. 87 mat ke atas, mengeliminasi 6, 5 di sini. 5 menyelesaikan barisnya, 5, 9, 7. 3 dan 8 di sini. Oke, berarti 9 oleh sudoku bisa kita tempatkan. 5 mengeliminasi sini, 5, 3. Kolomnya masih butuh angka 1. Kolom ini masih butuh angka 3. Dan yang tersisa adalah 5 dan 6. Oke, coba kita selesaikan barising dulu. 3 dan 9. 3, 9, dan 7, 4. Yap, 4, 7, 7, 9, 9, 3. Kolom ini 5 dan 8. Kok banyak yang belum ya? 5, 8, 1, 1, 3. Oke, 1, 3 di sini. Sini 4, 6. Yap, oke, 4, 6, 6, 5, 5, 8, 8, 9, 9, 7, dan 7, 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk odd even bridge. Varian yang menimbulkan logika yang sangat menarik banget ya. Di sini kita tahu tadi jumlah dari kedua ujung lingkaran sama dengan jumlah petak yang berada pada garisnya, dan juga kita harus memastikan bahwa angka ganjil dan angka genapnya itu harus sesuai dengan perhitungannya.
Benar-benar varian yang sangat menarik banget, dan Clover di sini berhasil membuat puzzle yang sangat seru banget dan menjadi puzzle introduction yang sangat cocok untuk varian ini. Puzzle yang sangat seru. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.